kelompok 2 akan melakukan praktik coaching pada kasus ketiga yang bertindak sebagai coachnya Ibu Ratna. Coach ini itu Bapak Parluhutan dan sebagai pengamatnya Ibu Desliani. Saya akan membacakan sinopsis kasus ketiga. Rekan A jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku les. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingat sampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, silakan dipraktikkan untuk cari coachingnya kelompok 2. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu Ratna. Apa kabar, Ibu Ratna? Apakah sibuk hari ini? Selamat pagi juga, Pak Pandiangan. Maaf, Bu Ratna, sebelumnya ini memang Ibu sibuk atau mengganggu enggak ini? Oh tidak, Pak. Kebetulan hari ini saya lagi nyantai. Saya lagi pre-les, Pak. Baiklah kalau begitu, Bu. Oh iya, emang kenapa, Pak? Apa tujuan pertemuan dan pembicaraan kita saat ini rupanya, Pak Pandiangan? Oh, ya. Gini, Bu. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya sama Ibu. Saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan permasalahan saya. Apakah Ibu Ratna bersedia mendengarkan permasalahan saya dan kira-kira bisa membantu saya? Boleh, Pak Pandiangan. Silahkan, ceritakan saja apa permasalahan yang dialami dan dihadapi Pak Pandiangan. Nggak usah segan-sungkan, Pak. Baik, Bu. Sebenarnya, Bu, dari kemarin saya ingin mencari teman untuk mendengarkan permasalahan saya yang sering saya hadapi dan bahkan terakhir ini. Saya butuh teman untuk mendengarkan dan juga dapat membantu saya. Kira-kira yang bisa memecahkan masalah yang saya hadapi, Bu. Ada masalah apa emangnya Pak Pandiangan? Kelihatannya kok serius banget. Dan wajah Pak Pandiangan kok sangat sedih. Ceritakan saja Pak Pandiangan, apa yang menjadi beban pikiran Bapak dan apa yang Bapak hadapi saat ini? Begini, Bu. Di hari-hari yang lalu, saya disupervisi oleh pengawas. Saya mengajar di kelas. Pada saat supervisi, saya dapat teguran dari pengawas, Bu. Oh begitu ya Pak Pandiangan. Mengapa pengawas menegur Pak Pandiangan? Oh gini, Bu, karena saya ditegur karena proses mengajar saya berbeda dengan yang lainnya, Bu. Oh begitu. Proses mengajar yang berbeda bagaimana Pak? Gini, Bu, pengawas kita keberatan karena saya mengajar tidak membawa buku gitu, Bu. Lalu tanggapan Pak Pandiangan dari respon pengawas tersebut bagaimana? Ya, memang saya sampaikan kepada beliau itu, Bu, kalau sebenarnya saya mengajar memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, yang relevan juga, yang tidak seperti buku bacaan gitu, Bu. Saya katakan yang penting kan saya mengajar menggunakan yang sesuai dengan kurikulum, Bu. Kemudian karena kejadian itu, ibu itu tersinggung karena tidak sesuai dengan diharapkan harus saya bawa buku bacaan gitu, Bu. Oh, saya paham. Jadi permasalahannya seperti itu ya. Selama ini, apa Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran mengajar seperti itu juga ya Pak? Dengan menggunakan buku bacaan? Sebenarnya, Bu, saya mengajar menggunakan berbagai sumber, Bu. Terkadang saya menggunakan buku, kadang literasi, kadang juga mengajak murid-murid belajar bermain di luar sekolah.
Apalagi bila pembelajaran ini memang menyangkut lingkungan hidup, ya saya membawa mereka belajar di luar, Bu. Dan bila penting saya menggunakan video pembelajaran, Bu. Emang apa rupanya sebabnya yang membuat Pak Pandiangan mengajar tanpa menggunakan buku teks bacaan? Gini, Bu, karena menurut saya kan, dengan menggunakan berbagai sumber belajar, akan mempermudahkan murid menerima pelajaran yang saya ajarkan, Bu. Dan tetap mereka semangat, karena modelnya bervariasi, tidak selalu dari buku pakai tok gitu, Bu. Oh, begitu. Sebenarnya proses pembelajaran yang sudah Pak Pandiangan lakukan sudah bagus dan menarik. Tapi Pak, tanpa menggunakan buku teks, bagaimana Pak Pandiangan bisa menentukan sampai di mana batas pembelajarannya dan apa rencana besok yang akan Bapak lakukan terhadap pembelajaran yang akan datang? Iya, iya, betul juga ya, Bu ya. Nah, itulah Pak Pandiangan. Mengapa kita harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar? Kemungkinan pada saat itu Ibu pengawas berharap agar Bapak mengajar menggunakan buku teks bacaan pada saat itu. Iya, iya, betul juga ya, Bu ya. Memang itu Nah, betul itu, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Pandiangan setelah menceritakan permasalahan ini kepada saya? Sekarang perasaan saya sudah lega, Bu. Selama ini saya simpan-simpan sendiri, Bu. Saya simpan-simpan sendiri, saya pikirkan saya tidak nyaman sehingga banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan, Bu, yang ditinggalkan gitu, Bu. Oh begitu ya Pak Pandiangan. Saya sudah bisa menyimpulkan. Berarti yang membuat Pak Pandiangan tidak tenang dan nyaman, yaitu pada saat supervisi kemarin kan? Di Iya, Bu. mana Pak Pandiangan tidak menggunakan buku teks bacaan pada saat mengajar. Sehingga Ibu PS menegur Bapak. Tetapi ketika Ibu PS menegur Bapak, Bapak memberikan argumen atau menjawabnya. Sehingga dia tersinggung. Kemudian beliau menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Sehingga Pak Pandiangan pun menjadi tidak tenang. Kepikiran terus jadinya. Ya begini, suntuk-suntuk sendiri ya kan Pak? Iya, iya, Bu Ratna. Saya memang merasa bersalah atas kejadian itu, Bu. Kenapa nggak bawa buku bacaan gitu, Bu, buku paket ke sekolah, ke kelas gitu. Kebetulan pula datang pengawas gitu, Bu. Baiklah, saya juga merasakan apa yang Bapak rasakan. Nah sekarang, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk memperbaikinya? Setelah saya pikir-pikir, Bu, saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah nanti setelah selesai mengajar hari ini, Bu. Wah, ide brilian, mantap kayaknya pendapat Bapak ini. Ayo Pak, lakukan sekarang, go, go, go. Iya, Bu, saya segera akan ke sekolah menjumpai kepala sekolah. Nah, dari beberapa ide yang sudah Bapak ungkapkan tadi, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, Bu, nanti setelah menjumpai kepala sekolah, saya juga berencana akan menjumpai pengawas, Bu. Wah, senang sekali saya mendengarnya. Untuk kedepannya, bagaimana tentang kegiatan proses mengajar di kelas Pak Pandiangan? Apakah masih tetap tidak menggunakan buku teks? Atau akan semakin membuat ide-ide yang cemerlang lagi untuk kedepannya? Iya, Bu, saya sudah sadar gini, Bu. Mulai saat ini nanti ke depan, saya tetap membawa buku tes ke ruangan kelas untuk mengajar, di samping itu juga sambil membuat modifikasi pembelajaran yang lain, Bu. Tapi saya tetap juga membawa buku bacaannya, Bu. Wah, langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali dan sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide-ide dari Pak Pandiangan. Ya, terima kasih, Bu. Syukur ya jumpa Ibu. Ibu mau memberikan masukan kepada saya. Perasaan saya sekarang sudah lega, Bu. Jujur saya, Bu, saya takut mengambil
langkah jika saya salah gitu Bu ke depannya, atau mungkin saya salah ngomong, atau saya khawatir ke depannya tidak dimengerti oleh kawan-kawan Bu. Rupanya Ibu ngerti saya Bu. Dan juga Iya, kita sesama teman kan harus saling bertukar pikiran. Jadi Pak, dari komitmen Bapak tadi, apa yang akan Bapak lakukan untuk merencanakan yang tadi Pak? merencanakan untuk PBM ke depannya, saya akan mengikuti sesuai dengan ketentuan yang biasa, bawa buku bacaan ke kelas, dan mengikuti kurikulum. Dan saya akan juga, Bu, selalu memperhatikan, bukan seperti gaya saya seperti biasanya, tapi saya akan berubah seperti yang dianjurkan oleh pengawas, Bu. Nah, dukungan-dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Baik, Bu. Saya akan bercoba dengan Ibu Ani nantinya, Bu. Rekan satu mata pelajaran saya. Mudah-mudahan bisa ke depannya saya bisa berkonsultasi, bisa memberikan masukan, karena kami satu mata pelajaran, Bu. Ide bagus sekali, Pak. Memang kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Jadi, Pak, semoga permasalahan yang Bapak hadapi dapat bekerja dengan suasana hati tenang, nyaman, Pak. Dan beban pikiran Bapak pun tidak ada lagi, sehingga proses kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan lancar. Bu, terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan kepada saya. Saya sekarang sudah lega, Ibu menerima dengan lapang dada, dan juga tidak memberikan ejekan, tapi memberikan masukan kepada saya, Bu. Terima kasih ya Bu, saya sekarang sudah bisa mengajar dengan tenang, Bu. Sama-sama Pak Pandiangan. Iya Bu, kalau gitu sekarang dulu saya masuk kelas dulu ya Bu ya. Ayo, silakan Pak Pandiangan, karena saya pun Oke. akan masuk juga. Oke, Terima mari Bu. kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Ratna dan Bapak Paruhian. Selanjutnya kita dengarkan hasil observasi atau pengamatan Ibu Desliani. Silakan Bu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan kami tentang kasus yang baru saja disajikan. Untuk tujuannya di situ tadi sangat jelas bahwa si coachnya bisa memberikan pertanyaan kepada coachnya, sehingga coachnya di situ juga menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembicaraan mereka. Nah, di sini tadi coachnya bertanya tentang tujuan pembicaraan, coachnya menjawab bahwa ia ingin menceritakan masalahnya dan mendapat solusi untuk masalahnya. Jadi sudah sangat jelas. Kemudian bagian identifikasinya, coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachnya. Di sini coachnya bertanya tentang apa permasalahan coachnya dan apa saja yang sudah coach lakukan sebelumnya ketika mengajar. Kemudian coachnya pun menceritakan masalahnya dan hal-hal yang sudah ia lakukan. Jadi sangat jelas. Kemudian masuk ke rencana aksi, coachnya pun memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini coach bertanya tentang apa yang akan coach lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Coachnya menjawab, dia akan berkomunikasi dengan pengawas dan kepala sekolah dan juga akan menggunakan sumber belajar yaitu buku teks. Kemudian untuk bagian tanggung jawab juga sudah ada dan sangat jelas. Di situ coachnya bertanya dan memberikan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach bertanya bagaimana melaksanakan aksinya dan siapa yang akan membantunya. Kemudian coachnya menjawab bahwa ia akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan Bu Ani untuk penyelesaian masalahnya dan untuk lebih baik lagi ke depannya. Demikian kesimpulannya, yang jelas tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya sudah ada dan sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. Baik Ibu Desliani, terima kasih atas pemaparannya.
Demikian praktik coaching pada kasus ketiga dari kelompok kami.